Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita mulai saja ceritanya. Bab 3725 sampai bab 3728. Bab 3725. Bagaimana mereka menjadi lebih kuat? Di dalam markas, semua orang sedang membersihkan medan perang, melihat para elit divisi penekan iblis yang meratap atau tak bernyawa di seluruh tanah. Terutama mayat dua orang kuat dari Sekte Langit. Semua orang yang hadir terkejut. Li Ziran juga memandang Wen Lei, Zhou Nanyan dan yang lainnya dengan heran. Dia memiliki terlalu banyak keraguan di hatinya, tetapi untuk sesaat dia tidak tahu harus mulai bertanya dari mana. Bagaimana Wen Lei dan yang lainnya melakukannya? Kekuatan bertarung semacam ini sungguh luar biasa. Li Ziran tiba-tiba teringat kejadian itu ketika dia melihat Junjun kembali ke base camp dengan ekspresi santai di wajahnya. Dia ingat bahwa dia telah menasihati putrinya untuk melarikan diri secepat mungkin agar tidak terbunuh. Namun Junjun mengatakan bahwa mungkin ada titik balik, dan pada gilirannya menasihati dirinya sendiri untuk tidak terlalu khawatir. Junjun pasti tahu sesuatu. Li Ziran sangat yakin, putrinya tidak akan meramalkan hal yang tidak diketahui. Karena dia berperilaku seperti itu, dia pasti sudah mengetahui informasi itu sebelumnya. Terlebih lagi, mengingat keadaan anggota base camp beberapa waktu lalu, jika mereka mengetahui ada bala bantuan yang begitu kuat, mereka pasti akan sangat gembira. Sangat mudah bagi satu atau dua orang untuk bertindak, tetapi jika semuanya bertindak tanpa ditemukan kekurangannya, itu akan menjadi sangat sulit. Setelah pertempuran selesai, aku harus bertanya pada Junjun dengan jelas. Li Ziran diam-diam mengambil keputusan. Kekuatan Nanyan dan Wen Lei terlalu menakutkan. Mereka sangat tidak mencolok sebelumnya, tapi mereka langsung muncul seperti orang gila begitu mereka bergerak. Benarkah? Terutama dengan tingkat kultivasi Jin Ye, dia sangat kuat. Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kami semua tertinggal jauh. Suzaku dan yang lainnya membicarakannya. Mereka pikir itu sungguh sulit dipercaya. Saya pikir seluruh pasukan akan dihancurkan dalam pertempuran ini. Tetapi saya tidak menyangka bahwa bala bantuan dari langit akan datang dan kembali dengan putus asa. Wen Lei dan Nanyan sama-sama melatih keterampilan dasar bos. Kemajuannya tampaknya lambat pada tahap awal, tetapi batas atasnya sangat tinggi. Bos juga menyarankan agar saya melatih keterampilan dasar di awal. Tapi aku sangat ingin mencapai kesuksesan saat itu, jadi aku mulai berlatih sekarang. Aku kehilangan teknik Junjun. Aku sangat menyesal, Suzaku berkata dengan sedikit penyesalan. King Long dan yang lainnya juga merasakan hal yang sama. Menyesali bahwa mereka telah mendengarkan nasihat Ye Junlin. Jika tidak, mereka akan membantu lebih banyak lagi di saat krisis saat ini. Orang yang paling terkejut adalah Xiao Feng. Dia awalnya bermimpi menjadi pilar yang paling dicintai di bawah Ye Junlin dengan pertempuran ini. Namun, dalam pertarungan dengan Yu Tianxi, dia ditekan dan dipukuli hampir sepanjang waktu. Jika seseorang tidak membantu nanti, dia mungkin sudah mati. Hal yang paling ironis baginya adalah Ning Jinye lah yang datang membantu. Orang yang pernah dipukul hingga jatuh olehnya karena memfitnah Gong Qianqiu. Apalagi setelah melihat kekuatan Ning Jinye, Xiao Feng semakin merasa malu. Bagaimana kekuatan Ning Jinye meningkat ke tingkat seperti itu hanya dalam beberapa hari? Xiao Feng bingung. Ning Jinye bukanlah jenderalnya dalam konflik terakhir, tapi sekarang dia sedikit lebih kuat dari dirinya sendiri. Sedikit. Mengingat Ning Jinye dan 80 siswa yang dipimpinnya keluar satu demi satu beberapa waktu lalu, Xiao Feng semakin merasa ada yang tidak beres. Mungkinkah mereka keluar bukan untuk menjalankan apa yang disebut misi, tetapi untuk melakukan pelatihan rahasia? Mendengar hal ini, Xiao Feng semakin merasa bahwa kemungkinan ini ada. Terutama pada saat itu, Wen Lei dan yang lainnya juga menghilang, dan bahkan Tuan Ye Junlin sesekali pergi. Bahkan Li Ziran dan yang lainnya tidak tahu kemana dia pergi. Ye Junlin pasti telah melakukan pelatihan khusus rahasia untuk mereka. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan pernah bisa berkembang secepat ini.
Sayang sekali aku menganggapnya sebagai tuanku sebelumnya. Aku tidak memikirkanku sama sekali selama pelatihan khusus. Sial, ini sangat keji. Xiao Feng menjadi semakin marah saat memikirkannya. Apalagi jika memikirkan rencana untuk menjadi terkenal di satu pertempuran sebelumnya. Namun kini Wen Lei dan yang lainnya telah menjadi penyelamat base camp. Semua orang memandang mereka dengan rasa terima kasih dan kekaguman. Ini semua seharusnya menjadi milikku. Ini semua salah Ye Junlin. Dia pergi tanpa sepengetahuanku dan mengatur segalanya untuk orang lain. Jika aku tahu, aku akan melakukannya ketika aku memiliki kesempatan belum lama ini. Kemarahan melonjak di dada Xiao Feng, dan tinjunya dipukul olehnya, menimbulkan suara mencicit. Kelompok orang inilah yang telah merampas kejayaan yang awalnya milikku. Kalian semua menungguku. Suatu hari nanti, kalian semua akan menyesal mengabaikanku. Xiao Feng menggeram dalam hatinya, jika ada orang di sekitar, dia akan menemukan bahwa pada saat ini, matanya sekali lagi dipenuhi warna ungu dan hitam. Kelihatannya sangat aneh. Sisi lain, di dalam markas besar Sekte Qiankyu, Gong Qiankyu baru saja mengeluarkan perintah, tapi Xuan Ming memblokirnya selangkah lebih maju. Tuan Gong, bukankah Anda memiliki kenalan lama selain Ye Junlin? Anda dapat sepenuhnya memahami situasi melalui dia sebelum membuat keputusan. Bagaimanapun, sungguh luar biasa bahwa Sekte Qiong berhasil dipukul mundur. Karena kami ingin melakukannya musnahkan mereka. Kenali dirimu dan musuh, itu masih sangat diperlukan. Mata Gong Qiankyu sedikit menyipit, merasa bahwa kata-kata Xuan Ming sangat masuk akal. Kamu benar, jika kamu mengenal dirimu sendiri dan musuhmu, kamu tidak akan pernah berada dalam bahaya. Aku akan menghubungi Xiao Feng untuk mencari tahu. Setelah mengatakan itu, Gong Qiankyu segera mengeluarkan alat komunikasi untuk menghubungi Xiao Feng. Xiao Feng awalnya mengalami depresi, tetapi inisiatif Gong Qiankyu untuk menghubunginya memberinya kenyamanan psikologis. Xiao Feng, bagaimana kabarmu sekarang? Tianxi dan yang lainnya sebenarnya telah mengambil tindakan terhadapmu sebelumnya. Ini semua salahku karena levelku terlalu rendah dan tidak bisa mendapatkan berita lebih awal. Jika tidak, kamu bisa membuat pengaturan defensif. Sebelumnya, Gong Qiankyu adalah orang pertama yang mengungkapkan keprihatinannya dan rasa bersalah. Qiankyu, aku baik-baik saja. Xiao Feng memang sangat membantu, dan sebaliknya menghibur Gong Qiankyu. Qiankyu, jangan salahkan dirimu sendiri. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu? Tianxi dan Master Sekte Changqiong lah yang mengambil tindakan. Tindakan kali ini, bahkan mereka yang menekan para elit divisi iblis juga merupakan orang kepercayaan mutlak mereka. Dengan posisi Anda di divisi iblis, mustahil untuk mendapatkan berita. Gong Qiankyu terus bertanya, baiklah, aku lega kamu baik-baik saja. Ngomong-ngomong, korban di pihakmu apakah situasinya serius? Jika saya tidak ingin mencari informasi lebih lanjut untuk Anda, saya tidak sabar untuk bergegas sekarang untuk membantu. Tidak, terlalu berbahaya di sini. Xiao Feng langsung menghentikannya, tetapi takut Gong Qiankyu akan berpikir terlalu banyak, jadi dia melanjutkan, dijelaskan. Jangan datang ke sini sekarang, orang-orang kuat dari Sekte Qiankyu dan Taixu Shenzong saya tidak tahu kapan mereka akan menyerang. Kekuatan orang-orang itu terlalu menakutkan. Anda tidak dapat membantu banyak jika Anda datang ke sini. Saya masih tidak dapat membantu Anda. Saya harus berkonsentrasi untuk melindungi Anda. Adapun korbannya lumayan banyak. Bahkan Wen Lei dan yang lainnya seharusnya menderita luka dalam. Sekarang mereka bermeditasi di tempat dan mengatur nafas. Kemudian Xiao Feng menjelaskan secara detail apa yang dia pelajari, terutama keraguan tentang Wen peningkatan pesat Lei dan lainnya dalam budidaya. Gong Qiankyu diberitahu semuanya secara detail. Jadi situasi guru belum membaik sama sekali. Gong Qiankyu bertanya ragu-ragu dengan nada prihatin. Xiao Feng mengangguk dan berkata, ya, ini sedikit lebih serius daripada 2 hari sebelumnya. Saya kira saya tidak akan hidup selama beberapa hari. Jika bukan karena itu, saya akan mengambil yang terakhir serangan parit. Siapa yang menyuruhnya menyerangmu tanpa mengetahui siapa dia?
Apa? Gong Qianqiu tentu tahu bahwa Xiao Feng sedang meminta pujian, dan segera memujinya dengan sikap kooperatif. Secara khusus, dia mengungkapkan niatnya untuk tinggal bersama Xiao Feng selamanya, yang membuat Xiao Feng semakin bersemangat. Kalau begitu mari kita lakukan ini sekarang. Saya akan terus membantu Anda mengetahui informasi tentang divisi penindas iblis. Jangan bicara lagi. Gong Qianqiu memutuskan kontak tanpa menunggu jawaban Xiao Feng. Bagaimana situasinya? Xuan Ming buru-buru melangkah maju dan bertanya. Gong Qianqiu secara langsung menceritakan situasi umum. Semua orang yang hadir terkejut dan bingung, terutama kenyataan bahwa Wen Lei dan yang lainnya tiba-tiba meningkatkan kekuatan tempur mereka. Mereka tidak dapat memahaminya. Kekuatan tempur Wen Lei dan yang lainnya adalah sebuah misteri. Kita tidak bisa bertindak gegabah. Untuk amannya, mari kita bertanya pada putra suci ketiga. Saran Gong Qianqiu. Setelah berkomunikasi dengan Xiao Feng, Gong Qianqiu juga merasa sedikit tidak yakin. Meskipun dia mungkin mengetahui kekuatan Xie Huanyu dan yang lainnya, dia harus tahu bahwa mereka adalah 7 master dari Sekte Changqiong. Ditambah dengan Tianxi sendiri, itu setara dengan 8 orang kuat dari reruntuhan Kunlun. Jika 3 putra suci pihak kita belum tiba, kekuatan mereka secara keseluruhan mungkin tidak akan mampu mengalahkan pihak Sekte Changqiong. Namun, 2 di antaranya tewas, dan 5 sisanya terluka serta melarikan diri karena malu. Kuncinya adalah bagaimana peningkatan Wen Lei dan yang lainnya, terutama Ning Jinye, yang disiksa oleh darah Xiao Feng beberapa waktu lalu. Sekarang dia bahkan lebih kuat dari Xiao Feng. Kamu tahu, Xiao Feng baru-baru ini sudah adalah hasil dari melahap secara gila-gilaan dan memanfaatkan potensi iblis dalam diri. Gong Qianqiu bingung, pada akhirnya, itu hanya dapat dikaitkan dengan keterampilan dasar Ye Junlin, karena Ye Junlin sendiri adalah contoh khusus. Dulu, ketika tidak ada energi spiritual, seseorang dapat mendominasi dunia. Sekarang energi spiritual telah meledak, akan lebih mudah untuk mempraktikkan teknik dasar ini. Mengapa kamu datang kepadaku lagi? Putra suci ketiga bertanya dengan tenang. Gong Qianqiu kemudian menceritakan berita yang diterimanya. Sampah dari Sekte Changqiong ini benar-benar mempermalukan reruntuhan Kunlun. Mereka dipukuli sedemikian rupa oleh sekelompok monyet sekuler. Sekte kecil hanyalah sekte kecil, dan tuan muda yang bermartabat tidak lebih dari itu. Sebaliknya, itu akan menjadi sekte Taiksu Sen saya. Saya khawatir sekte mereka akan musnah dalam sekejap. Putra suci ketiga berkata dengan ekspresi jijik di wajahnya. Tapi nak, kita mungkin tidak lebih kuat dari mereka. Jika kita bertindak gegabah, aku khawatir itu tidak pantas, kan? Situasi sebelum mengambil tindakan, bagaimana menurut Anda? Xuan sebelum Ming selesai berbicara, dia langsung disela oleh putra suci ketiga. Tidak perlu, dengan putra suci ini di sini, saya tidak akan pernah membiarkan Anda mengikuti jejak para pecundang dari Sekte Changqiong. Putra suci ketiga berkata dengan suara yang dalam dengan wajah serius. Selain itu, Dewa Taiksu kita yang bermartabat sekte masih bisa dikalahkan oleh beberapa orang yang tidak kompeten. Apakah monyet-monyet itu ketakutan? Jika hal seperti ini menyebar, bagaimana kita bisa mendapatkan pijakan di reruntuhan Kunlun? Berhenti bicara omong kosong, ayo bertindak sekarang. Saya, Putra Suci, akan bertarung secara langsung. Saya ingin melihat apa yang mampu dilakukan monyet-monyet ini. Gong Qianqiu bertanya dengan hati-hati. Kami secara alami merasa nyaman dengan senior kami. Kami mengusulkan untuk menyelidiki dengan jelas sebelumnya, hanya untuk menghindari korban jiwa sebanyak mungkin. Tidak perlu ada kekhawatiran seperti itu, yaitu para pecundang dari Sekte Changqiong melarikan diri. Kamu harus cepat, kalau tidak aku bisa menghancurkan mereka semua secara langsung. Kata Putra Suci ketiga dengan bangga. Melihat Putra Suci ketiga bersikeras melancarkan serangan, Gong Qianqiu tidak berdaya. Dari lubuk hatinya, Gong Qianqiu masih ingin terus memastikan situasi Wen Lei dan yang lainnya. Lagi pula, Ye Junlin tidak perlu khawatir apapun sekarang. Selama Anda memanfaatkan sepenuhnya bidak catur Xiao Feng, akan mudah untuk menyelidikinya dengan jelas.
Tapi sekali lagi, Gong Qiankyu tidak berani melanggar keinginan putra suci ketiga. Lagi pula, dia adalah tokoh kunci dalam kemajuannya ke reruntuhan Kunlun. Ada juga wakil pemimpin sekte Taiksu Sen Sekte sebagai pendukungnya, dan dia tidak boleh tersinggung. Saya dengan tulus mematuhi keputusan tiga putra suci, kata Gong Qiankyu dengan hormat. Ekspresi putra suci ketiga sedikit melembut, dan dia menikmati perasaan mendominasi ini. Qiankyu, kamu tidak perlu khawatir, denganku di sini, akan mudah untuk membunuh monyet-monyet itu, putra. Suci ketiga memang tidak menganggap serius semua orang dari sekte Changqiong. Menurutnya, selama dia mengambil tindakan, bahkan pemimpin sekte Changqiong pun akan berlutut dan memohon belas kasihan. Gong Qiankyu segera mengeluarkan perintah. Semua pasukan sekte Qiankyu mendekati base camp pada saat yang sama. Kali ini mereka akan dibunuh. Dengan perintah ini, seluruh sekte Qiankyu dan pasukan afiliasinya mulai bergerak. Untuk sesaat, seluruh base camp tampak seperti perahu kecil di laut. Dan banyak kekuatan di sekitar dikirim untuk mewakili badai yang akan segera muncul. Gong Qiankyu, Sue Pengzan dan lainnya muncul di luar base camp pada saat yang bersamaan. Mereka tidak menyembunyikan kekuatan mereka sama sekali, dan beberapa pusaran energi yang menakutkan terbentuk di sekitar mereka. Selamat datang di pemimpin, pengikut sekte Qiankyu menunjukkan kekaguman di wajah mereka ketika mereka melihat Gong Qiankyu dalam gaun hitam yang tampak seperti penyihir turun ke dunia. Mereka memiliki kekaguman yang hampir obsesif terhadap Gong Qiankyu, dan sekarang mereka merasakan aura menakutkan, mereka bahkan lebih bersemangat. Dalam serangan di base camp ini, sekte Qiankyu pasti akan menang. Suara Gong Qiankyu sepertinya dipenuhi dengan sihir, membuat darah semua orang percaya langsung mendidih. Kalimat ini seolah-olah mengandung makna bahwa ketetapan yang dikeluarkan para dewa pasti akan menjadi kenyataan. Kita harus menang, kita harus menang, kita harus menang. Semua orang berteriak serempak seperti orang gila, dan suara itu mengguncang langit dan bumi. Gong Qiankyu tampak bangga dan berkata dengan suara yang dalam, serang. Semua orang tiba-tiba menyerang, dan puluhan ribu pengikut sekte Qiankyu menyerbu dari segala arah. Base camp telah dikelilingi oleh angin dan hujan. Dari kejauhan, kerumunan orang melonjak, seolah-olah seekor binatang raksasa purba telah membuka mulutnya yang berdarah, bersiap untuk melahap base camp. Sisi lain, tempat penampungan, Junjun mengikuti Wen Lei dan Zhou Nanyan dan berjalan masuk, sementara semua orang diblokir. Tentu saja, tidak ada orang lain yang terlalu memikirkan hal ini. Bagaimanapun, orang-orang ini juga merupakan kerabat dan teman langsung Ye Junlin. Setelah memasuki rumah, Junjun sekali lagi menggunakan kekuatannya untuk mengisolasi area tersebut dari dunia luar. Ye Junlin berhenti berpura-pura dan perlahan membuka matanya. Meskipun Wen Lei dan yang lainnya mengetahui dari Junjun bahwa Ye Junlin sedang menyamar, mereka terkejut saat melihat kemunculan Ye Junlin saat ini. Pantas saja semua orang di base camp tidak tahu apa-apa, mereka tidak ada bedanya dengan orang mati seperti ini. Saudaraku, tipu dayamu telah membuat kakak iparku takut. Jika kakak iparku menjagamu di masa depan, aku pasti tidak akan membantu menghentikan pertarungan. Ya, Junlin, gerakanmu ini hanyalah pedang bermata dua. Zhou Nanyan dan yang lainnya mengeluh satu demi satu. Ye Junlin juga memiliki sedikit senyum di wajahnya. Dia sudah mengetahui proses pertempuran ini. Dia sangat puas dengan peningkatan efektivitas tempur Wen Lei dan lainnya. Oke, mari kita bicara tentang situasi pertempuran dulu. Ngomong-ngomong, apakah ada di antara kalian yang terluka? Bagaimana kerugian fisiknya? Meskipun dia memperhatikan secara rahasia sebelumnya, untuk menghindari membocorkan keberadaannya, Ye Junlin tidak mengetahui detail ini. Jangan khawatir, meskipun kekuatan fisik beberapa dari kita relatif serius, kita telah meminum pilnya. Ditambah dengan kemampuan pemulihan keterampilan dasar yang sangat kuat, pada dasarnya kita telah mencapai kondisi puncak kita sekarang. Jika kita tidak mengikuti mereka dalam pertarungan, kupikir yang kuat di reruntuhan Kunlun tidak mungkin tercapai.
Ada kegembiraan di wajah beberapa orang. Pertarungan ini tidak hanya mengembalikan pamor para anggota base camp. Hal ini membuat mereka lebih percaya diri, terutama mengenai reruntuhan Kunlun yang legendaris, dan sepenuhnya mengesampingkan rasa kurang percaya diri mereka sebelumnya. Senang rasanya bisa pulih. Sekarang kita hanya perlu menunggu dan melihat kapan Sekte Qiankyu dan Sekte Taiksu Sen akan mengambil tindakan. Kata Ye Junlin dengan sungguh-sungguh. Junjun mengangguk dan berkata, "Ayah benar, mereka memiliki putra suci ketiga berpangkat tinggi dari Sekte Ilahi Taiksu. Dikatakan bahwa 3 putra suci dapat menghancurkan seluruh Sekte Changkyong dengan kekuatan 1 orang. Saya tidak tahu apakah itu benar. Apakah itu benar atau salah?" Junjun masih sedikit khawatir ketika membicarakan hal ini. Karena tidak hanya putra suci ketiga yang sulit dikendalikan, tetapi juga pemimpin wanita yang penuh teka-teki, yang kini pada dasarnya dipastikan adalah Gong Qiankyu. Ekspresi beberapa orang lainnya juga langsung berubah serius. Apa yang dikatakan Junjun memang benar. Terlalu banyak ketidakpastian dalam pertempuran ini. Kamu tidak perlu khawatir, karena masalahnya sudah mencapai titik ini. Tidak perlu berpura-pura bahwa aku terluka. Aku akan memberi mereka kejutan ketika pemimpin Sekte Qiankyu datang menyerang. Kata Ye Junlin diam-diam. Bersambung.